Selamat sore, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Mari kita mengakhiri hari kerja dan aktivitas kita dengan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang telah dipersiapkan oleh Pendeta Dr. Sudianto, MSI. Bahan bacaan kita terambil dari Amsal 6 ayat 19. Seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Judul renungan kita ialah perkara yang dibenci Tuhan. Amsal 6 termasuk dalam Amsal yang berisi berbagai nasihat. Sedangkan Amsal 6 ayat 19 termasuk 6 perkara bahkan 7 perkara yang dibenci bahkan menjadi kekejian di hati Tuhan. Ada pepatah yang berbunyi begini. Sekali berdusta, maka untuk menutup dusta sebelumnya diperlukan dusta lagi. Berarti dusta beranak dusta. Amsal 6 ayat 19 termasuk bagian dari penutup Amsal 6. Walaupun sebagai penutup, namun karena bagian dari Amsal 6 ayat 16 hingga ayat yang ke-19, maka bagian dari angka 7 perkara yang menjadi kekejian di hati Tuhan. Angka 7 berarti angka lambang kesempurnaan dan sama dengan jumlah kejahatan yang disebut dalam ayat 1 hingga ayatnya yang ke-15. Artinya kejahatan yang muncul dari pikiran jahat yang menolak ajaran hikmat. Hikmat membuat orang menjadi bermoral dan beretika. Setiap orang yang bermoral ialah orang-orang yang bersikap jujur, adil, objektif, dan berperilaku terpuji. Oleh karena itu, setiap orang, bahkan kita sebagai sivitas akademika, diingatkan untuk tidak menjadi seorang saksi dusta. Kita sebagai orang-orang terpelajar dituntut untuk tidak saja menjadi orang pintar, namun orang pintar yang bijaksana dan berhikmat. Seseorang yang berhikmat tidak akan terjerumus pada aktivitas moral termasuk menjadi saksi dusta yang mengakibatkan perpecahan dalam kehidupan komunitas. Seseorang yang berhikmat melihat orang lain secara objektif, adil, dan solidar. Akibat konkret dari banyaknya saksi dusta di dalam konteks kehidupan berbangsa, yaitu adanya berita hoax di mana-mana. Propaganda media masih sering terjadi. Bahkan isu-isu sara sering disuguhkan dengan berbagai berita kebohongan yang membumbuinya. Membuat setiap orang menjadi saling curiga. Untuk itu, kita terpanggil menjadi kreatif minoriti yang cerdas dan berhikmat untuk menampik segala macam kebohongan yang disajikan dalam kehidupan nyata maupun maya. Bahkan kita diingatkan untuk tidak menjadi aktor-aktor yang menyajikan berbagai kebohongan yang berpotensi merusak kesatuan dan persatuan. Refleksinya bagi kita ialah menjaga hati tetap bersih untuk mengusir kebohongan yang menyebabkan pertengkaran. Mari kita berdoa. Ajarkan kami untuk menjaga hati tetap bersih untuk mengusir segala yang jahat. Amin.